memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat, terutama untuk mengangkut hasil bumi. Dia lebih cepat tentunya. Nah, itu sehingga memotong kos ataupun biaya transport. Kan kalau mungkin selama ini dia ngangkut sawit 1 kilo itu mungkin sampai dengan 700, bisa berkurang dengan sangat jauh, misalnya 200 saja per kilo. Ini sesuatu yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kita bekerja dan sasarannya apa, goalnya apa, harapannya dengan kita program ini berjalan dengan baik, itu keuntungan ataupun manfaatnya bagi masyarakat kita sampaikan di awal, kita edukasi dia bahwa ini sangat penting untuk desa di tempat kami melaksanakan kegiatan TMMD. Sahabat Kartika Podcast, kalau kita mendengar kata TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan kali ini kita telah kehadiran pemenang Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-118, yaitu kategori Dan Satgas Media Cetak Online dan Satgas Media Elektronik. Selamat datang di Kartika Podcast, Bapak Letkol Infantri Aswin Suladi sebagai Dan Satgas Kodim 0408 Bengkulu Selatan. Selamat. Dan juga Bapak Letkol Infantri Romi Sakti Alamsyah sebagai Dan Satgas Kodim 0902 Berau. Oke, pertama-tama kita ucapkan selamat dulu atas peraihnya sebagai juara 1 TMMD ke-118. Luar biasa ini Bapak. Nih gimana ini Bapak perasaannya? Kan ini TMMD digelar setiap tahunnya ya. Ini baru yang pertama kali digelar di tempat Bapak atau bagaimana? Izin. Kalau di Kodim 0408 Bengkulu Selatan sudah beberapa kali, cuman kan ini kan gantian setiap pelaksanaannya. Kodim Bengkulu Selatan itu melaksanakan TMMD setiap 2 tahun sekali. Siap. Gitu. Siap. Kalau di Kodim Berau? Di Kodim Berau ya. Di Berau juga sama Mbak. Jadi itu merupakan program langsung dari Seterat Angkatan Darat dan memang sama juga 2 tahun sekali. Kebetulan tahun ini kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan alhamdulillah kita dapat juara 1. Alhamdulillah, luar biasa. Tentunya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh komponen yang ambil satgasnya di situ ya. Siap. Kalau untuk kesiapannya sendiri ini kan tentunya di awal-awal pasti sudah memonitor dulu kan lokasi mana saja sih yang mau di pelaksanaan kegiatannya di mana begitu kan. Apa saja kesiapan sebelum kemarin dilaksanakan TMMD itu? Ya, kalau dari Kodim 0408 Bengkulu Selatan, kita kan setahun sebelum pelaksanaan TMMD sudah diinformasikan bahwa Kodim akan melaksanakan TMMD tahun berikutnya, sehingga kita merancang kegiatan TMMD itu dari usulan desa-desa. Kita lihat usulan desa-desa, setelah itu kita pilih dari usulan desa itu masuk ke musrenbang desa, naik sampai ke musrenbang kabupaten. Nah, dari musrenbang kabupaten itu kita pilih yang betul-betul manfaatnya diperlukan oleh masyarakat. Dan kita pilih juga yang betul-betul terisolir. Ini mungkin kalau seandainya dibangun melalui pemerintah daerah, mungkin mengalami banyak hambatan. Jadi itu yang kita putuskan memang betul-betul akhirnya dapat termanfaatkan oleh masyarakat yang kita pilih. Itu intinya. Siap Bapak. Kalau dari Kodim Berau? Dari Kodim Berau 0902. Jadi memang ini sudah kita dapat informasi 1 tahun sebelumnya, sehingga kita bersifat bottom up, dari bawah kita belajar komunikasi sosial dengan masyarakat, pendekatan, kemudian kita melihat apa kendalanya masyarakat, apa yang ingin menjadi keinginan rakyat untuk membangun rakyat yang ada di lokasi tempat kita melaksanakan TMMD. Kemudian tadi sama melalui musrembang dari beberapa tempat, kemudian kita melibatkan unsur dari Pemda juga untuk kita berdiskusi, sharing dan mencari solusi yang terbaik, yang mana akhirnya terpilihlah di salah satu desa yang memang tempat tersebut dari tempat-tempat yang lain itulah yang memang sangat perlukannya bantuan untuk melaksanakan TMMD. Jadi di tempat kami ada namanya Desa Melati Jaya. Disitulah memang lokasi tersebut membutuhkan mulai dari air bersih, kemudian akses jalan yang bisa memutar roda perekonomian, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita usulkan kesatuan atas untuk melaksanakan TMMD di daerah tersebut. Demikian.
Dan tentunya sudah survei lapangan secara langsung ya, ya, Bapak. betul. Jadi benar-benar tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekitar sana itu, gitu ya, Bapak. Betul sekali. Siap. Kalau untuk Bapak Aswin ini, kegiatan apa saja yang telah dilakukan di Bengkulu ini, kegiatan-kegiatan yang di sana? Kalau kegiatan khusus TMMD ini ya, Siap. dalam pelaksanaan kegiatan TMMD reguler ke-118 yang dilaksanakan oleh Satgas Kodim 0408 Bengkulu Selatan ini, yang paling utama itu pembukaan akses jalan. Karena dipilih ini Desa Kembang Ayun, namanya Desa Kembang Ayun di Kabupaten Bengkulu Selatan itu. Ini sebenarnya desa induk. Dia dulu desa induk, pecah menjadi 3 desa. Siap. Namun dari pemecahan desa ini, 2 desa yang mecah, dia lebih berkembang. Sedangkan desa induk Kembang Ayun ini tetap terisolir karena dia di paling ujung. Sehingga untuk menuju akses ke desa pemekarannya ini tidak ada jalan. Jalannya hanya memutar, memerlukan waktu 40 menit. Padahal jaraknya cuma 3 kilo. Sehingga ini kita buka akses jalan antar desa yang menghubungkan desa induk menuju ke desa pemekarannya. Jadi itu satu kegiatan yang utama, fokus utama pembukaan jalan sepanjang kurang lebih 3 kilo. Yang selanjutnya di dalam jalan itu ada pembuatan jembatan 1 unit dan pembuatan plat deker 3 unit. Itu khusus untuk fisik secara utama. Sedangkan fisik yang lainnya yang kita laksanakan disampaikan tadi oleh rekan kami dan Dimbrau, kami juga membuat sumur bor yang dibutuhkan oleh masyarakat, terus ada rehab masjid dan pembangunan bedah rumah tidak layak huni serta pembangunan pos kamling. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Kembang Ayun tersebut. Ditambah lagi kegiatan non fisik, penyuluhan dan sosialisasi. Karena kan tujuan utama dari TMMD ini kan kalau fisik itu kan hanya pengantar saja. Siap. Tapi tujuannya kan kita menggalang masyarakat supaya dia tetap bersatu dengan TNI. Nah, itu yang kami laksanakan. Siap. Kalau untuk personil yang terlibat itu melibatkan mana saja, Jin? Kita Satgas TMMD itu sebanyak 150 orang. Siap. Terdiri dari satuan Kodim sendiri, dari TNI itu ada dari Satuan Tempur dan Banpur. Kami dari Batalion 144 dengan dari Densipur 14. Dari kepolisian, dari TNI Angkatan Laut, dari dinas dan instansi, ini ada dari Dinas Pertanian, dari Dinas Kesehatan, dari penyuluh PPL, dan ditambah lagi dari BUMN. Karena kita ada penyuluhan mengenai literasi tentang perbankan dari kita dari BRI. Itu untuk personil yang terlibat. Siap. Yang paling utama ya dari masyarakat sendiri. Itu masyarakat yang paling semuanya juga betul. Peran pemuda-pemuda di sana Ya, juga ya, betul. Bapak. Siap. Kalau dari Kodim Berau. Dari Kodim Berau sama juga Mbak. Jadi memang kegiatan TMMD ini kita tentukan ada 2 sasaran, yaitu sasaran fisik dan non fisik. Jadi untuk sasaran non fisik yang kita laksanakan melalui jalur formal dan informal. Jadi melalui jalur non formalnya itu melalui kegiatan-kegiatan kita bagaimana melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, kita mengedukasi masyarakat, kemudian secara formalnya itu melalui penyuluhan-penyuluhan kita kumpulkan di balai desa atau di tempat sekolah-sekolah, kita sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan masalah kesehatan, terkait bagaimana kita mengatasi stunting, mulai dari tahap bagaimana masih dalam kandungan sampai dengan melahirkan, sampai dengan masa sekolah dan sebagainya, memang butuh nutrisi gizi. Kemudian juga kita ada penyuluhan terkait bagaimana kita melaksanakan cara meningkatkan kesejahteraan, bercocok tanam, kemudian bagaimana cara kita keterlibatan masyarakat dalam pertahanan seperti itu. Kemudian itu yang secara non fisiknya Mbak ya. Untuk secara fisiknya memang kita ada beberapa kegiatan itu memang kegiatan pokok, kegiatan utama. Yang pertama sama juga karena berdasarkan pemilihan lokasi kita melaksanakan pembukaan jalan, revitalisasi jalan, sehingga yang semula jalannya kecil hanya cukup untuk 1 kendaraan dan rusak. Karena memang di daerah kami, di daerah Berau, Kalimantan sana, apabila
curah hujan tinggi, maka akses jalan itu cukup sulit karena tanahnya berlumpur sehingga kendaraan pun cukup sulit untuk masuk dan jalannya kecil. Sehingga berdasarkan hal tersebut kita berusaha untuk membuka jalan, melebarkan dan diperkeras. Kemudian samping kiri kanan jalannya kita buat drainase sehingga pembuangan air bisa keluar melalui parit ataupun drainase tersebut ya, untuk memperkecil terjadinya kerusakan jalan. Kemudian yang berikutnya lagi, kenapa kita pilih jalan tersebut? Karena itu merupakan akses jalan untuk masyarakat membawa hasil pertaniannya, kebunnya itu untuk dijual ke pasar. Sehingga apabila akses jalan tersebut bagus, maka barang-barang ataupun hasil pertanian mereka itu bisa terjual di pasar dan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk hasil kebun tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita berusaha bagaimana, karena itu di daerah Mbak ya, kita berusaha bagaimana kita bisa memberikan air bersih dengan ketahanan manunggal air. Jadi kita membuat saluran-saluran air yang ke rumah-rumah masyarakat, ke tempat MCK umum dan lain sebagainya, di mana sumber air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk air minum, untuk masak, dan untuk juga cuci pakaian dan sebagainya. Memang itu salah satu kita mengatasi bagaimana untuk ini stunting, Mbak, sehingga mereka bisa mengkonsumsi air bersih. Kemudian yang berikutnya lagi, sasarannya adalah kita membuat lahan ketahanan pangan kurang lebih 3 hektar. Itu digarap oleh nanti dari kita, Desa Satuan Kewilayahan dan masyarakat. Hasilnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kurang lebih ada 3 hektar di mana nanti akan digunakan untuk pertanian jagung dan padi seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi ada lagi pembuatan ataupun rehab dari untuk pembuatan rumah layak huni untuk masyarakat. Nah, itu kita prioritaskan kepada masyarakat yang memang untuk rumahnya yang memang kita tidak layak huni, kita laksanakan untuk renovasi ataupun perbaikan sehingga masyarakat di situ bisa menggunakan rumah tersebut, termasuk juga sarana-sarana tempat ibadah kita perbaiki MCK-nya dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Bu. Siap Bapak, ini luar biasa sekali, ini sangat membantu masyarakat sekali, dan tentunya nanti dengan adanya kegiatan TMMD ini di sana dapat membuat roda perputaran perekonomian di sana menjadi lebih maju ya Bapak Ijin. Betul. Dan lebih mempermudah masyarakat juga, karena yang paling penting kan itu Ijin. Betul sekali. Ijin Bapak, kalau untuk tahun ini berarti fokusnya lebih kemana nih kalau Kodim Bengkulu dan Kodim Berau? Fokus utamanya di TMMD ini lebih ke mana? Kalau untuk sasaran fisik, kalau di Kodim 0408 Bengkulu Selatan itu fokus pembukaan akses jalan yang kita bangun 3 kilo itu. Karena selama ini kan dia harus mutar kurang lebih 40-an menit. Nah, kalau ini 3 kilo cuma dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, itu kalau untuk fokus utama. Siap. Kalau Kodim Berau gimana Pak? Kodim Berau juga sama Mbak, intinya berdasarkan pada ekonomi manunggal. Jadi kita membuka akses jalan, membuatkan lahan ketahanan pangan, sehingga dia bisa memproduksi hasil perkebunan dan dia bisa menjual ke pasar dan menambah kesejahteraan dari masyarakat. Demikian. Siap Bapak Ijin. Kalau untuk hasil yang dicapai sendiri, apa pencapaian paling yang paling dirasakan oleh masyarakat? Yang paling dirasakan ya, pertama karena ini adalah dulunya satu desa dan memang mereka mempunyai hubungan kekerabatan. Memang di desa ini kan hubungan kekerabatnya masih sangat tinggi. Kalau ada hajatan, entah ada suka duka, mereka selalu akan saling mendatangi. Dengan adanya pembukaan akses jalan ini, itu memberikan manfaat yang sangat tinggi bagi masyarakat, khususnya di Desa Kembang Ayun. Kalau desa satunya Desa Tambangan itu, karena dia di pinggir jalan lalu lintas besar, jadi dia agak maju dibandingkan ada jalan, dengan adanya jalan ini. Itu pertama yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Terus yang kedua, pembukaan akses jalan ini juga memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat, terutama untuk mengangkut hasil bumi. Dia lebih cepat tentunya. Nah, itu sehingga memotong kos ataupun biaya transport. Kan kalau mungkin selama ini dia ngangkut sawit 1 kilo itu mungkin sampai dengan 700, bisa berkurang dengan sangat jauh, misalnya 200 saja per kilo. Ini suatu yang sangat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembukaan akses jalan ini. Itu yang sangat dirasakan. Siap.
Kalau di Kodim Berau ini bagaimana Pak? Kalau di Kodim Berau, jadi alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur sekali Mbak, karena dengan adanya akses jalan tersebut, masyarakat bisa dengan mudah untuk menjual hasil bumi dan perekonomian mereka meningkat, dan mereka tidak khawatir lagi apabila terjadi hujan ataupun yang bisa menghambat mereka melaksanakan kegiatan perekonomian. Kemudian yang paling terpenting adalah mereka sangat terbantu sekali dengan adanya air bersih Mbak. Jadi kita berusaha menyalurkan air bersih yang ada sehingga mereka desa tersebut bisa melaksanakan manunggal air sehingga dapat bermanfaat bagi semua orang. Karena memang di tempat kami sumber air ada, cuma untuk air bersihnya memang sangat terbatas karena memang lahan tersebut, di tempat tersebut memang keterbatasan air bersih, sehingga kita buka untuk TNI ataupun masyarakat manunggal air di desa tersebut Mbak. Siap. Kalau untuk keterlibatan masyarakat di daerah sana izin Mbak, di masing-masing daerah ini ya, bagaimana peran masyarakat melihat hal ini dan ikut serta dalam hal ini dari Berau, bagaimana izin Bapak di daerah sana? Di daerah sana masyarakat sangat mengapresiasi sekali dan mereka sangat antusias di luar dari ekspektasi kita bahwa masyarakat sangat partisipannya sangat tinggi. Siap. Jadi ketika kita pagi, contoh kita pada saat mau mulai kegiatan, mereka sudah datang berkumpul dan mereka, Pak, apa yang bisa kita kerjakan sekarang hari ini, apa kegiatannya Pak? Seperti itu. Bahkan kerja sampai sore mereka itu kita lihat memang mereka ingin ikut sertanya sangat tinggi. Karena memang itu tidak begitu saja, kita melalui proses. Siap. Kita mengedukasi dulu mereka, masyarakat, bagaimana kita bekerja dan sasarannya apa, goalnya apa. Harapannya dengan kita program ini berjalan dengan baik, itu keuntungan ataupun manfaatnya bagi masyarakat kita sampaikan di awal, kita edukasi dia bahwa ini sangat penting untuk desa di tempat kami melaksanakan kegiatan TMMD, sehingga mereka sudah teredukasi, sudah pola pikirnya sudah sama dengan kita, sehingga mereka berusaha untuk bagaimana caranya kegiatan ini dapat tepat sasaran dan hasilnya 100%. Demikian Mbak. Siap. Dan akhirnya masyarakat juga wawasannya terbuka Mbak. Itu kita mengedukasi terlebih dahulu yang penting pada mereka Mbak. Siap, betul Bapak Izin. Kalau daerah Kodim Bengkulu Selatan ini ya, Pak? Di Bengkulu Selatan sama halnya, karena masyarakat kita yang berada di pedesaan-pedesaan ini mendengar kata-kata TMMD atau lebih dikenal kalau sama masyarakat ABRI Masuk Desa. Siap. Itu mereka mendengar pertama kali langsung sangat antusias. Jadi partisipasi masyarakat kalau untuk di daerah pedesaan itu masih sangat tinggi. Masih kita gerakkan itu, dia tidak ada hambatan dan tidak ada halangan, pasti dia akan ikut. Siap. Nah, itu dari masyarakat. Apalagi dengar kata-kata ABRI Masuk Desa, itu masih sangat dirasakan oleh masyarakat karena untuk kepentingan mereka juga, sehingga mereka dengan kedisiplinan, dengan rasa gotong royong inilah yang kita angkatkan kebersamaannya. Kalau di perkotaan mungkin agak susah kita mengumpulkan masyarakat. Siap, betul. Tapi kalau di pedesaan kita akui partisipasi masyarakat masih sangat tinggi sekali. Masyarakat Indonesia ini selalu identik dengan gotong royong, betul. Terus ramah, seperti itu ya Jin Bapak. Dan kompak, kalau misalnya sudah ada chat di grup itu biasanya mereka saling mensupport, saling mendukung. Betul. Siap. Jin Bapak, ini yang ada di depan saya ini kan trofi Piala Juara izin Bapak ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak ini juara kategorinya bagaimana izin? Ya, untuk saya ini dari Kodim 0408 Bengkulu Selatan, kita meraih juara 1 lomba karya jurnalistik untuk kategori media cetak dan online untuk dan Satgas TMMD. Nah, ini kita raih. Kita menceritakan tentang bagaimana proses pelaksanaan sebelum memulai TMMD sampai dengan pelaksanaan TMMD sampai dengan di penutupannya. Nah, itu yang kita ceritakan, kita expose di media cetak dan media online. Siap. Nah, itu. Siap. Masyarakat memang tahu, tapi dunia juga perlu diberitahu ya Bapak Izin. Ya, betul sekali. Siap. Kalau ini dan Kodim Berau aja. Ya, Kodim Berau ini juara 1 kategori dan Satgas media elektronik lomba karya jurnalistik Mbak. Jadi ini hasil karya di mana mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran dari kegiatan TMMD ini kita kemas, kita bungkus dalam sebuah film ataupun video singkat. Karena kita melihat bahwa
zaman sekarang Mbak, orang-orang lebih senang melihat gambar ataupun video daripada membaca. Sehingga bagaimana kita mengemas suatu film seperti film dokumenter yang itu memiliki daya tarik bagi audiens yang melihat. Jadi mulai dari kita tahap perencanaan, bagaimana kita membuat perencanaan, menentukan lokasi, kemudian setelah itu kita melaksanakan survei, setelah survei kemudian tahap pelaksanaannya, mulai bekerja dari membuat manunggal air, kemudian pembukaan akses jalan, membuat ketahanan pangan, sampai ini prosesnya sampai dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat di situ. Sehingga cukup dengan melihat video yang hanya durasi 3-5 menit, masyarakat sudah bisa melihat gambarannya bahwa wah, ternyata manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Memang untuk mengemas itu butuh suatu ide ataupun alur cerita narasi yang bisa memiliki daya tarik kepada masyarakat yang melihat. Bapak. Dan sekarang juga TNI tidak mau ketinggalan ya Pak. Maksudnya kita juga harus melek teknologi, bahwa apa saja sih tren-tren yang terbaru sekarang, apa sih yang bisa kita berikan untuk Indonesia ini, terutama TNI Angkatan Darat ini kan kontribusi yang kita berikan untuk TNI. Seperti itu ya Bapak. Izin Bapak, kalau untuk kendala yang dihadapi di lapangan ini selama pelaksanaan TMMD ke-118, adakah atau seperti apa kendala di lapangan? Tentunya kan karena ini di daerah pelosok atau kecil ya, terpencil ya. Kemudian pasti ada kan kendala-kendala yang dihadapi, seperti apa Jin? Kalau untuk di kita di Kodim 0408 di Bengkulu Selatan, tantangan utamanya itu malah ke anggota kita sendiri. Ini kita kendalikan anggota, kan kita yang mempunyai tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengendalikan anggota pada saat di jam-jam kosong. Jangan kita kan membawa nama baik TNI ini di daerah pedalaman. Jangan sampai kita memberikan kesan, karena ini adalah satu bulan penuh bergabung bersama masyarakat, kesannya tidak bagus. Makanya kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak dapat terwujud itu kalau seandainya memberikan kesan yang tidak bagus. Kita terus memberikan kegiatan-kegiatan positif, memberikan arahan-arahan kepada anggota Satgas ini, supaya bersama-sama dengan masyarakat. Misalnya pada saat jam istirahat sore harus olahraga bersama, malam-malam kita buat pengajian bersama-sama dengan anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah. Itu keberikan sehingga mereka tidak terpikirkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar kendali kita. Itu kenapa sampaikan demikian? Karena Satgas ini sebagian besar, kalau yang dari TNI-nya adalah masih remaja-remaja dari batalion kan, dari Satuan Banpur dengan Satuan Tempur. Kami Batalion 144 dengan dari Denzipur. Nah, ini yang kita kendalikan, itu tantangan pertama. Kalau secara yang lainnya saya kira ada tantangan seperti pengadaan material, namun semua itu masih bisa kita atasi, kita carikan sehingga kegiatan itu dapat terselesaikan 100%. Gitu. Siap, luar biasa ini ya. Memang harus kompak TNI itu Izin Bapak. Siap. Kalau untuk Kodim Bero bagaimana Izin? Terima kasih Mbak. Jadi kami di Kodim Bero Mbak, alhamdulillah tantangan yang terlalu besar dan signifikan tidak ada Mbak. Karena memang alhamdulillah kami dari Kabupaten Berau sendiri, Ibu Bupati dalam hal ini Bupati Sri Juniarsi ini Mbak sangat membantu, mensupport sekali kepada kegiatan TMMD. Makanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bupati Berau yang memang luar biasa mensupport kegiatan kami. Dan juga memang di situ ada satuan-satuan lain seperti Armet 18 yang membantu kami. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga dari penerbat, ada Den Penerbat di Berau di sana, dari kepolisian, Polres sangat membantu kami di lapangan Mbak. Kadang-kadang saking mereka antusiasnya Mbak, kita sampai bingung bikin kegiatan apa buat mereka itu. Sampai tanya, "Gini kemana, bikin apa lagi nih?" Wah, saya bilang sabar dulu, pekerjaan masih banyak. Tarik napas dulu saya bilangnya itu. Kalau kendala yang sangat signifikan sih Mbak, yang memang di tempat kami masalah cuaca Mbak. Jadi ketika hujan deras itu material susah masuk ke dalam ke wilayah tempat lokasi, sehingga ketika hujan deras mau nggak mau yang semulanya mungkin kita membuka jalan karena atau membuat bangunan, karena material tidak masuk, akhirnya yang jadwalnya harusnya kita membangun rumah layak huni, karena material tidak masuk kita mengalihkan ke kegiatan yang lain yang bersifat mensupport kegiatan tersebut. Contoh misalkan material nggak bisa masuk, akhirnya kita bagaimana kita membuka jalan, membuat drainase sehingga dalam satu hari tersebut tidak ada kegiatan yang terpotong sia-sia karena kendala tersebut. Makanya memang kami butuh di lapangan
butuh ada sharing masukan dari tiap-tiap bagian, sehingga izin kemarin karena ini kegiatan ini hujan, kita tidak bisa, lebih baik kita mainkan untuk pembuatan saluran air, sehingga target waktu yang kita alokasikan kurang lebih 1 bulan lebih itu kita bisa tepat waktu, karena kita berusaha memaksimalkan waktu yang ada walaupun ada kendala cuaca hujan, karena emang kalau hujan Mbak di tempat kami ya itu luar biasa, tanah lumpurnya itu kita bawa material dari kota masuk ke situ sangat susah, sehingga kalau sudah tertanam susah, makanya lebih baik tunggu di kota sudah kering baru masuk. Demikian Mbak untuk kendala tempat kami Mbak. Siap Bapak izin. Izin Bapak, kalau untuk inovasi apa sih yang harus ke depan akan ditargetkan oleh kodim-kodim ini di sana gitu? Selain kegiatan TMMD ya. Saya khususnya di Kodim 0408 Bengkulu Selatan, kami baru memulai kegiatan TNI Manunggal Air. Kodim 0408 Bengkulu Selatan di jajaran Kodam 2 Sriwijaya ini yang pertama melaksanakan pembuatan hidram. Ini kan sudah banyak dilakukan oleh Kostrad di Pulau Jawa dengan di arah ke timur ke Kodam 9. Tapi di arah barat itu belum ada yang membuat hidram. Ini kami Kodim 0408 Bengkulu Selatan yang pertama membuat hidram. Ini terus kami kembangkan, kami laksanakan. Kami ini sudah membuat 2 titik hidram dan sudah diresmikan oleh Bapak Bupati. Pas kebetulan memang disaksikan oleh waktu itu Bapak Kasat kita ini masih Pangkostrat. Nah, disaksikan, kita kirim juga videonya ke beliau. Nah, ini kita karena inilah gagasan juga dari Bapak Kasat kita untuk membantu masyarakat yang di daerah yang memang membutuhkan air bersih. Dan khususnya kalau di tempat kami itu daerah-daerah ketinggian yang sangat susah air. Itu kalau dibuat sumur pun tidak bisa, maupun sumur bor, karena kontur tanahnya itu buat sumur dia selalu tergerus lah ibaratnya, kan jatuh lagi tertutup ininya, sehingga salah satunya ya kita bisa membuat hidram itu yang ngambil dari bawah kita dorong ke atas, sehingga ini kan tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan minyak, tidak membutuhkan mesin, dia hanya menggunakan genetik air sendiri sebagai pemompanya. Siap. Itu yang sedang kami laksanakan sekarang ini. Itu sudah kami laksanakan, sudah 2 tercapai. Ini akan kami terus lakukan untuk di daerah-daerah yang membutuhkan yang lainnya. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Siap. Kalau untuk Kodim Berau, bagaimana Pak? Kodim Berau kita sedang berusaha untuk membuat program ketahanan pangan Pak. Jadi memang di tempat kami untuk bahan sembako itu rata-rata dikirim dari luar Mbak. Seperti beras, telur, dan itu dikirim dari luar, bukan dari wilayah kami, karena memang di tempat kami kalau untuk bercocok tanam yang bersifat butuh air dan lama itu dari sekian ini pasti ada kendalanya Mbak. Nah ini kita sedang coba bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa membuat ketahanan pangan sehingga dia bisa manunggal pangan di wilayah kami, khususnya di Kabupaten Kodim Berau ini, sehingga tidak perlu mengirim dari luar. Ini kita sedang berusaha melalui media yang sudah kami buat kemarin selama 3 hektar untuk ketahanan pangan tersebut. Kemudian yang kedua juga sama, mohon izin dengan Bang Aswin juga sama, bahwa memang kendalanya adalah air. Di daerah-daerah terutama di pelosok-pelosok itu air. Ketika kita membuat sumur bor pun belum tentu itu kita keluar dapat air yang bersih. Jadi memang cara-caranya itu memang butuh kita out of the box, tidak harus berpikir harus selalu ngambil air dari bawah tanah. Ya. Kan sumber air ada dari bawah tanah, ada dari mana. Nah, itu memang butuh kita suatu inovasi dan kreasi dari mungkin nanti dari kita, dari Babinsa dan juga dari masyarakat, bagaimana kita mengalirkan sumber air yang ada ke tempat-tempat masyarakat di mana bisa bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kami. Demikian Mbak. Siap, luar biasa. Ini semoga program-program ke depan ini terus bertambah inovasinya Bapak izin dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya ya. Amin. Kalau untuk yang terakhir ini Bapak, apa sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat setempat? Saya mewakili Satgas TMMD Reguler 118 Kodim 0408 Bengkulu Selatan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, terutama Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Haji Kusnan Mulyadi yang telah mendukung support yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan TMMD.
Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Satgas yang memang terus bekerja 100% bersama masyarakat Desa Kembang Ayun. Ini yang kami sampaikan, dan juga tim penerangan kami sehingga dapat meraih juara 1 untuk pembuatan rilis berita cetak dan online ini, sehingga dapat meraih juara 1. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Siap. Itu yang kami sampaikan, Pak. Siap, Bapak izin komandan kalau untuk. Oh ya, dari Kodim Brau saya pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Panglima TNI, kemudian Bapak Kasat, kemudian Bapak Pangdam dan Bapak Danrem yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan melalui arahan-arahan dari beliau, alhamdulillah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ibu Bupati kami, Bupati Brau, Ibu Sri Juniarsih MPD yang sangat mensupport kegiatan kami di lapangan, dan juga stakeholder yang ada di wilayah kami mulai dari John Armet 18, kemudian kepada penerbat juga dan penerbat di Brau, kemudian juga ada Dinas Kesehatan, Satpol PP dan lain sebagainya, dan juga khususnya lagi masyarakat Brau yang ada di lokasi tersebut. Mereka sangat mensupport kegiatan TMMD sehingga alhamdulillah kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Melati Jaya. Kemudian pesan kami kepada masyarakat di sana di Kabupaten Brau, khususnya di Kampung Melati Jaya, pesan kami adalah mari kita sama-sama membuat kemanunggalan manunggal air, manunggal pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sudah sejahtera, masyarakat sudah terpenuhi semua kebutuhannya, maka wilayah tersebut insya Allah akan maju dan sejahtera. Demikian, Mbak. Siap, Pak. Dan semoga hasil TMMD dari ke-118 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat ya Bapak izin, dan dapat berguna dalam kurun waktu jangka yang lama ya, begitu ya Bapak. Siap. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga ini dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk selalu melakukan dan memberikan yang terbaik, terutama untuk TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat yang prima, profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.